Selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh remaja Masjid Al-Muhajirin yang dibacakan oleh Ustaz Alif. Teman-teman yang masih ada di luar, silakan masuk ke dalam masjid. Pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Alif, remaja Masjid Al-Muhajirin. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang saya hormati, pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita duduk bersama, berdiri bersama di masjid ini untuk membahas tema yang saya akan menguraikan tema penting ini nanti setelah bab kedua ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Muhajirin, Pak Haji Ridwan dan kawan-kawan yang telah memberi kita banyak fasilitas yang bisa berkumpul di masjid ini. Masjid yang agak jarang ya saat ini karena ber-AC, ya. Alhamdulillah. Teman-teman semua yang saya hormati, Pak Panji, Mas Tegar yang saya hormati, nanti yang akan bicara sharing, kita nanti akan berdiskusi. Tema ini tema penting, tema pemuda-pemudi itu sangat penting. Di Quran ada kisah Ashabul Kahfi. Salah satu penggalannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yang bawa Quran baca terjemahannya. Ayat 13-14. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ada yang punya terjemahan? Halo? Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka betul-betul orang anak-anak muda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, kepada Rabbnya, dan wazidnahum huda, dan ditambahkan Allah kepada mereka petunjuk. Jadi ada anak muda beriman, ditambahkan pada mereka petunjuk. Gimana tadi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati-hati mereka kompak, enggak saling ngikut, enggak. Mereka orang anak-anak muda yang kompak. Innahum fityatun wa rabatna ala qulubihim il qamu, ketika mereka berfaqalu, kemudian mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata, bahwa Rabb kami adalah Esa dan kami tidak menyeru selainnya, karena menyeru seperti itu adalah perbuatan yang sesat. Saya menghimbau teman-teman muda untuk membaca tafsirnya, asbabul nuzul dari ayat, latar belakang dari ayat. Saya ingin buka sedikit, yang banyak nanti bisa dilihat di tafsir-tafsir yang masyhur. Jadi anak-anak muda ini anak-anak muda yang pintar. Mereka menjadi penasihat raja. Kalau tidak pintar ya nggak mungkin dijadikan penasihat raja. Mereka penasihat raja. Tetapi mereka beriman kepada Allah. Raja itu awalnya juga beriman kepada Allah. Tapi setelah lama dia berkuasa, dan satu keunggulan raja tadi, dia tidak pernah sakit, tidak pernah pilek, tidak pernah batuk, tidak pernah sakit, apalagi yang berat-berat, tidak pernah. Maka kemudian muncul ide gila dari si raja tadi. Oh, kalau gitu saya Tuhan dong. Kalau segitu saya Tuhan, kekuasaan saya meluas, saya tidak pernah sakit apapun.
Maka kemudian si raja tadi memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Rakyatnya mendukung. Rakyatnya mendukung dan menuhankan sang raja itu, kecuali Ashabul Kahfi, yang kemudian mereka dikejar-kejar masuk ke dalam gua. Ya tidur, mereka tidur seolah-olah hanya seharian, setengah hari atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Ternyata mereka sudah ditidurkan selama 300 tahun. Itu kisah fenomenal, kisah yang ada dalam Al-Quran sehingga pasti benar. Ya seperti itulah. Yang saya ingin garis bawahi adalah innahum fityatun amanu. Ketika masyarakatnya rusak seperti itu sampai menuhankan sang raja, ada anasir masyarakat yang tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah anak muda. Oleh karenanya forum DKM kita punya betul-betul konsentrasi untuk melakukan pembinaan pemuda di masjid. Supaya apa? Supaya masjid ini tidak hanya diisi orang tua. Orang tua masuk masjid bagus nggak? Bagus. Tapi kalau anak mudanya tidak masuk masjid, bukan orang tuanya yang masuk masjid tadi salah, bukan. Tapi mari kita berpikir, mari kita bertindak agar anak-anak muda itu mengisi. Nah, malam hari ini alhamdulillah Mas Pak Panji dan Mas Tegar ini akan cerita seperti apa sih yang telah dilakukan oleh MRPJ sehingga anak mudanya banyak ke masjid. Mudah-mudahan nanti ada diskusi, ada pemikiran-pemikiran bagaimana supaya pemuda-pemudi back ke masjid. Ya, itu yang kita harapkan. Kita nanti diskusikan, kita ikat hati-hati kita punya satu tujuan, masjid ramai dengan anak muda. Bukan ramai gojek begitu, bukan ya. Lebih makmur karena banyak anak. Masjid ini adalah salah satu contoh, nggak banyak ngomong tapi jamaahnya begitu banyak dan anak muda, anak kecil tadi saya lihat umur mungkin 10 tahun begitu, tapi sholatnya tertib, nggak guyon. Di masjid lain mungkin masuk guyon, di sini enggak. Ini juga mudah-mudahan nanti ada sharing juga dari berbagai masjid. Apa sih kiat-kiat supaya masjid kita ini makmur? Salah satu identifikasi makmur adalah anak mudanya banyak di masjid dan aktif. Barangkali itu cita-cita, mudah-mudahan jadi cita-cita bersama kita. Masjid-masjid kita menjadi makmur, salah satunya anak mudanya ramai dengan arti positif. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai orang tua ya, masih muda tapi kadang-kadang harus tua gitu ya. Di Afrika ini ya, kita tunggu lihatnya ya, ini Pak Bimo, Mas Arif Fatir dan kawan-kawan yang memimpin gerakan ini. Mudah-mudahan Tangsel ini punya 700 masjid. 700 masjid. Musolanya ada berapa? Sekitar 3.000 musola. Mestinya banyak anak muda di sana. Apalagi kalau kita bicara generasi milenial ini, ya, ada namanya surplus demografi begitu, anak mudanya banyak. Ini kayaknya semuanya anak muda. Setidaknya dari mata saya nggak begitu kelihatan. Saya anggap semuanya muda. Kita merasa muda. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan usia kita sejak muda sampai tua, sampai mati dalam militansi terhadap Islam, pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khair pada Bapak Arif ini. Dan selanjutnya kita langsung saja memanggil Bapak Panji Mas Tegar dari Remisha MRPJ dan Kak Bimo. Bertiga langsung ini jangan keras apa lu settingan. Satu mic aja. Ini tanya juga untuk berapa menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua sudah menyampaikan undangan kami. Catatan kami di sini ada sekitar 28 yang meliputi pribadi, kemudian juga ada masjid, ada BEM, beberapa BEM dari sekolah tinggi, dan juga ada dari komunitas juga. Insya Allah datang semua ya, nanti saya lihat absennya. Dan jangan lupa nanti ada door prize. Ya, baik, kita santai aja ya. Walaupun sudah larut malam, insya Allah tetap semangat. Kan masih muda ya. Saya juga masih muda dulu. Sekarang juga merasa muda. Ini Pak Panji juga masih muda juga. Baik, jadi acara kita sesuai dengan judulnya adalah forum diskusi. Jadi kita berharapkan bisa dua arah, karena masing-masing masjid atau masing-masing kita punya pengalaman masing-masing. Dan disinilah kita mungkin mencari formulasi bagaimana agar dakwah kepada pemuda ini bisa lebih hidup, dan dengan adanya pengalaman dan sharing, insya Allah kita bisa saling bertukar informasi, bertukar jaringan juga gitu ya, dan juga bisa mengimplementasikan diskusi kita masing-masing. Baik, tanpa berpanjang kalam, mungkin sebelum cerita-cerita tentang pemuda ini, kita kedatangan tamu. Kebetulan kami mengundang tim dari MRBJ. Ada alasan tertentu kenapa kita mengundang mereka untuk sebagai, ya boleh dikatakan sementara narasumbernya lah ya. Karena dari MRBJ ini kegiatannya sangat banyak sekali, dari mulai yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remaja putri, remaja putra, sampai anak-anaknya. Subhanallah, masjid yang sangat makmur. Karena itu tidak ada salahnya kita mendengarkan. Nanti Pak Panji mungkin bisa menguraikan tentang ke-MRBJ-an dari mulai awal sampai bisa makmur seperti itu. Dan kemudian saya juga Mas Tegar, beliau ini ketua Remisha, ya, orangnya ganteng. Dan juga ya, baik, untuk pertama silakan kami persilakan Bapak Panji untuk dapat menguraikan atau membagi pengalaman kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman seumuran sehat semua ya. Ini kalau dibilang tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Perkenalkan, nama saya Panji, saya dari bidang humas dan dakwahnya Masjid Raya Pitarjaya, masjid yang mungkin dijepit sama dua gereja yang ada di Bintaro. Dan dikarenakan itu juga kita sama-sama di pengurus ini berpikir harus produktif. Nah, sebelumnya saya terima kasih juga Pak, saya dikasih kesempatan buat bicara di kampung saya sendiri. Terus terang di sinilah, di tempat inilah saya dulu keserempet hidayah. Terus terang aja diserempet hidayah sama senior-senior saya, Pak Ridwan, Pak Hermanto, guru-guru saya semua. Sebenarnya nggak pantas juga ngomong di sini. Jadi kembali lagi ke MRBJ sendiri juga kita membagi beberapa divisi sebetulnya Pak. Jadi ada divisi yang berkaitan dengan ZIS, kemudian dengan multimedia. Kalau Bapak lihat di Instagram sama di YouTube, ada yang divisi yang menangani itu sendiri, khusus untuk konten multimedia sendiri. Dan kemudian juga ada divisi yang berkaitan dengan tadi saya katakan ZIS, terus kemudian dengan kesekretariatan, dengan BNT. Nah, ini juga ada beberapa. Nah, khusus untuk divisi yang terakhir, divisi yang berkaitan dengan program malam ini adalah Remisha. Nah, Remisha ini sebetulnya sudah ada mungkin lebih dari Pak Denny. Pak Denny ini warga VPR yang merupakan salah satu ketua
Nah, beliau ini adalah ketua Remisha yang pertama kali. Tahun berapa tuh dan waktu itu? 2000-an ya, 2007 ada. Kita 2007 itu pertama kali ada Remisha setelah berganti. Nah, kemudian ada akselerasi yang cukup cepat di sekitar 5-6 tahun terakhir ini, di mana memang kita mencoba untuk bisa menggandeng anak-anak remaja yang ada di sekitar Bintaro, bukan hanya di. Jadi kita membagi begini, ada ring 1, ring 2, ring 3. Kalau dari versi jamaah ya. Nah, ring 1, ring 2, ring 3. Jadi kita mapping, jadi kita mapping berapa sih jumlah anak muda yang ada di sekitar sini, berapa jumlah anak muda yang agak keluar sedikit. Nah, ternyata pada saat itu kita lihat yang ada di lingkungan ring 1 itu di dalam jadi masih pada kecil-kecil. Jadi kita harus melebar sedikit nih. Nah, kebetulan juga waktu itu semangat dari anak-anak yang luar biasa, makanya ada sedikit akselerasi. Nah, inti dari program yang mungkin nanti kalau program bisa dijelaskan sama negara. Inti dari kerjasama antara pengurus dan organisasi sebenarnya cuma satu, trust, percaya. Kita dikasih amanah sama Allah untuk ngurus anak sendiri aja kita pusing, apalagi anak orang kan gitu kan. Nah, tapi inilah challenge, ini tantangannya. Tapi intinya satu, bahwa percaya kalau kita bisa kasih kepercayaan kepada mereka, nah mereka sendiri nanti yang akan bisa ini gitu, bisa lebih fleksibel. Jadi kita belum tentu bisa jadi seperti mereka, ya, tapi jangan lupa kita pernah ada di masa usia mereka. Jadi kita tahu betul yang mereka mau itu seperti apa sih. Jangan juga misalkan kita paksakan anak-anak ini, misalkan yang remaja-remaja duduk di majelis ilmu yang katakan berat-berat banget gitu, yang kita harus ngaji 6 suara 40 menit itu belakangan. Tapi minimal semangat mereka untuk mau datang ke masjid, mau merubah kebiasaan mereka ngumpul-ngumpul di luar masjid ke dalam masjid, itu yang pertama yang dulu. Jadi mungkin yang pertama ada, terus kedua fasilitas lah. Fasilitas ya, alhamdulillah MMPJ teman-teman di pengurus juga mensupport dari sisi fasilitas. Tidak full, tidak lengkap, tapi awalnya itu seadanya. Mungkin kalau boleh tanya sama David dulu, seadanya ya awal-awal dulu. Jadi benar-benar seadanya. Tapi di sinilah sebetulnya suatu tahapan di mana mental anak-anak itu bentuk. Kalau dengan fasilitas yang seadanya aja bisa, apalagi dengan fasilitas yang nah, tentunya dengan fasilitas yang seadanya ini juga kita ambil standar minimal aja. Di antaranya apa sih anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang nih, anak-anak remaja sekarang yang lagi ada yang bikin mereka punya daya tarik ke masjid. Di antaranya ada wifi. Kalau yang pada suka kopi ada kopinya. Nah, intinya mereka juga kebutuhan dasar, kebutuhan dia secara fitrah mereka kan kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, teman-teman itu ditutupi gitu, difasilitasi dulu. Nah, kemudian baru pelan-pelan kita masuk ke materi-materi yang mungkin kita carikan narasumber yang memang bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jangan terlalu dipaksakan harus dengan ustadz kita adanya ini, gitu. Kita adanya ustadz ini. Jangan dipaksakan juga karena belum tentu juga anak-anak ini bisa masuk gitu. Nah, jadi ternyata ustadz sendiri juga punya segmen. Ada segmen ustadz yang dia bisa membawa suasana itu pada bercanda, ada yang serius, bahkan yang lagi terakhir lagi di sini ada yang materinya tentang percintaan, hijrah gitu. Dan sekarang di MMPJ ada program baru, silabus baru itu sudah masuk ke materi halal finansial. Nah, ini mudah-mudahan nanti mungkin kalau kaitan dengan silabusnya bisa diberi kesempatan. Nah, tetapi kaitan dengan Remisha juga ada beberapa program berikutnya. Tapi intinya begini Bapak, bahwa kesuksesan sebuah dakwah sebuah remaja masjid itu bukan dari seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa solid mereka bisa men-treat satu kegiatan. Meskipun dia cuma sedikit,
sonar ya. Nah dari sonar ini salah satunya berangkatnya dari Remisha. Jadi Remisha sudah punya adik, gitu kan? Punya adik sudah bisa mendevelop sebuah komunitas. Salah satunya adalah sonar yang di Growoldi itu ada beberapa yang di-treat sama mereka. Nah, cuma di sini sekali lagi dibutuhkan mentoring. Kalau tadi saya bilang di awal sebagaimana orang tua mengajari atau mendampingi anaknya, nah sekarang bagaimana si kakak mendampingi adik? Gitu. Saya rasa mungkin sedikit dari saya, mungkin detailnya untuk program kerja Remisha-nya seperti apa bisa dilanjutkan sama Megan, dan internal Remisha-nya seperti apa sekarang itu bisa dijelaskan juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Panji. Baik, ini sekarang acara ditunggu-tunggu ini. Sharing pengalaman dari remaja. Remisha itu singkatan apa sih? Remaja Islam Masjid Raya. Catat ya, saya juga suka lupa. Baik, kami persilakan Mas Tegar untuk menceritakan mungkin dari awal bagaimana Remisha itu, baru mungkin lebih ke program-program kerjanya. Apa tahu? Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Ketua Forum Dakwah Masjid yaitu Bapak Arif beserta jajarannya. Saya hormati perwakilan seluruh DKM dan seluruh pengurus remaja yang ada pada malam hari ini. Saya hormati pengurus masjid dan para ustadz Masjid Al-Muhajirin yang semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini kita sharing tentang pengalaman remaja masjid disuruh sharing oleh Pak Arif dan Pak Bimo tentang Remisha. Sekali lagi ini bukan menggurui, tapi karena judulnya sharing maka yang saya bawa adalah program kerjanya, artinya program kerja yang Remisha kebetulan pada tahun 2020 yang sudah kita susun. Baik, Forum Dakwah Pemuda. Kalau saya bilang Forum Dakwah Pemuda, teman-teman pemuda jawabnya muda mikir masjid. Oke ya, bareng-bareng dan biar semangat karena ini sudah jam 9, waktunya tidur. Jadi biar semangat, tapi insya Allah kantuknya teman-teman, lelahnya teman-teman dibalas oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Forum Dakwah Pemuda, muda mikir masjid. Baik, Remisha Remaja Islam Mencitrai Bintaro Jaya. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh MRBJ, pengurus MRBJ sekarang menjadi kita nyebutnya presiden Remisha. Di bawahnya ada departemen-departemen. Jadi ada presiden, terus kemarin mau pakai menteri Pak, tapi kita nggak jadi. Kita presiden, terus ada 6 departemen di bawahnya. Ada departemen dakwah, ada departemen kepemudaan dan olahraga, ada departemen konten media, ada departemen sosial, ada departemen kewirausahaan dan bisnis, dan departemen pengembangan sumber daya manusia. Bisa dilihat visi kita adalah membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, modern, intelektual, akhlakul karimah, dan bertakwa serta melahirkan pemimpin muda berbasis masjid di dalam rangka ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Ini misinya, terlalu panjang jika saya bacakan. Remisha ada anggotanya sekitar pengurusnya ada sekitar 120 orang, cukup banyak yang terbagi dalam 6 departemen. Buat teman-teman yang mau tahu kegiatan Remisha, bisa dibuka dulu Instagramnya, bisa di follow di @remisha_official. Di situ sudah ada program-programnya Remisha. Baik, Remisha
kita dalam berdakwah, teman-teman harus punya segmen, harus punya Kalau yang ngomong pasar atau tujuan jamaah yang ingin kita tuju. Kalau di kita di Indonesia, tujuan kita adalah anak-anak yang mau hijrah. Jadi kita ngebuat satu tujuan adalah menjadi organisasi atau menjadi remaja masjid yang merupakan wadah atau pintu gerbang dari anak-anak hijrah. Nah, dari tujuan tersebut, dari tujuan besar tersebut nanti akan turun teman-teman ke program-programnya, karena itu saling berkaitan kayak gitu. Baik, langsung aja ya ke departemen yang dakwah yang pertama. Jadi nanti ini seluruh program Remisya pastinya belum tentu cocok diaplikasikan di masjid atau musola teman-teman. Belum tentu cocok karena beda kultur. Tapi ada konsep yang sama. Ada konsep yang sama yang mudah-mudahan bisa ditiru seperti itu dari masing-masing programnya. Karena kita ngebuat program nih, kita lihat dulu nih tujuannya kemana. Satu visi atau enggak, satu misi atau enggak dari tujuan organisasi gitu. Jangan sampai blunder. Kita buat program tapi enggak satu tujuan dengan organisasi kita. Nah, itu salah. Nah, lanjut. Ini departemen dakwah. Departemen dakwah ada beberapa program. Yang pertama ada program LDSS atau Ladies Day Sit and Sip. Ini adalah kajian muslimah, teman-teman. Kenapa kita adakan kajian muslimah? Kita tahu jumlah wanita saat ini begitu besar kan? Begitu besar. Dan ketertarikan wanita terhadap kajian juga begitu besar. Apalagi wanita adalah calon ibu ya kan? Calon ibu dari para anak-anak teman-teman lah yang ikhwan gitu kan. Artinya harus punya ilmu. Nah, di sini kita buat makanya kajian muslimah. Ini kajian muslimah ini kita laksanakan 1 bulan sekali. Alhamdulillah ada sekitar dari data kita ya, dari data kita yang datang itu stabil di angka 500 sampai 800 jamaah setiap 1 bulan sekali. Apa aja sih tema-temanya? Apa aja sih tema-temanya? Nih, di awal saya coba kasih tips yang saya dapatkan ya dari beberapa asatidz yang memang sudah berkecimpung lama di dunia dakwah gitu. Kalau kita mau nyasar jamaah atau teman-teman kita yang baru hijrah nih teman-teman, saya di coaching sama Ustadz Hanan Ataki. Beliau mengklasifikasikan menjadi 3 ring namanya teman-teman. Ini target jamaah ya, target jamaah yang kita tuju terbagi dari 3 ring atau 3 segmen. Segmen pertama atau ring pertama atau ring 1 adalah penggerak dakwah. Jadi ring 1 adalah penggerak dakwah. Siapakah itu penggerak dakwah? Teman-teman semua. Saya, Pak Panji, Pak Bimo, Pak Jums, dan lain-lain. Itu adalah penggerak dakwah. Orang yang ada di organisasi tersebut, remaja masjidnya. Tanpa didakwahi, mereka akan datang kajian sendiri. Malah mereka buat kajian kayak gitu. Itu ring pertama. Terus, nah, ring 1 itu siapa sih sasarannya? Sasaran dakwahnya siapa? Ring 1 itu sasaran dakwahnya ini Pak Bimo dan Pak Arif. Ini kita nih lagi kena sasaran dakwahnya Pak Bimo sama Pak Arif. Karena mau ngembangin kan, Pak Bimo kan tujuannya adalah mau mengembangkan para penggerak dakwahnya nih. Nah, ini kita sekarang lagi dalam sasarannya Pak Bimo sama Pak Arif dari forum DKM. Terus selanjutnya adalah ring 2 teman-teman, kata Ustaz tadi. Ring 2 atau segmen kedua adalah penerima dakwah. Penerima dakwah adalah penikmat dakwah. Penikmat dakwah adalah anak-anak atau teman-teman
yang nyari kajian, bisa dibilang pemburu kajian, gitu. Nah mereka tuh searching, di mana ada kajian nih, ada kajian pusat ini datang, ada kajian pusat ini datang, apapun temanya, apapun bahasannya. Jadi dikasih bahasan, ngebahas tentang misalnya memandikan jenazah, terus riba, terus fikih, terus tauhid, mereka datang teman-teman, siapapun ustadznya, gitu. Itu ring 2. Ring 2 itu siapa sih yang jamaahnya? Kalau teman-teman ke MRBJ misalnya, itu ada kajian pada subuh sama pada maghrib. Nah itu yang ngaji tuh kebanyakan ring 2 teman-teman, karena sudah doyan ngaji gitu, sudah doyan ngaji. Jadi nggak didorong-dorong, nggak dijorokin misalnya, itu mereka akan datang sendiri gitu. Itu ring 2. Nah ada lagi yang paling terakhir adalah ring 3. Ring 3 adalah penerima dakwah. Nah Remisya memposisikan dirinya ngambil target ring 3 tersebut. Ring 3 itu adalah anak-anak yang masih segan teman-teman, anak-anak yang masih awam buat ke masjid gitu. Jadi kalau dengar diajakin kajian masih agak sulit, masih demenan main ML sama main TikTok daripada ikut kajian kayak gitu. Nah ring 3 ini perlu treatment khusus teman-teman, perlu strategi khusus teman-teman. Nggak seperti kayak ring 2. Kalau ring 2 dikasih poster kajian biasa aja dengan tema yang biasa aja, itu akan datang sendiri. Tapi kalau ring 3 itu nggak semudah itu gitu, nggak semudah ngajak mereka untuk datang kajian. Jadi ring 3 itu harus punya treatment khusus. Nah itu klasifikasinya. Terus terbagi lagi nih. Nah strateginya adalah ada 2 hal. Yang pertama untuk nyasar target ring 3. Ini berbicara pengalaman Remisya, karena Remisya nyasar targetnya ring 3. Dan beda lagi target ring 2, ring 1 itu beda lagi. Kita nyasar targetnya ring 3, anak-anak yang baru mau hijrah. Dalam membuat kajian untuk ring 3 harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama display, yang kedua delivery. Display itu apa? Display itu adalah konten kajiannya, mulai dari poster dan tema kajian dan caption jika di-share-nya di media sosial. Poster harus menarik, harus menggambarkan tema yang diangkat. Bisa dilihat di Instagram Remisya itu sudah menyasar ring 3 poster-posternya. Terus habis poster, tema. Kalau misalnya nyasar nih teman-teman, nyasar target ring 2, kita buat tema tata cara memandikan jenazah atau hukum riba apa, membahas tauhid apa gitu. Itu bisa aja, tapi buat ring 3 nggak masuk. Nah, gimana cara ngakalinnya atau gimana cara ngebuat tema yang bagus? Sesuaikan dengan kulturnya mereka, gitu. Misal, sekarang lagi zamannya, coba dilihat. Sekarang tuh apa namanya? Ngetrennya apa sih gitu? Misal kemarin lagi ngetren lagunya Didi Kempot misalnya tentang ambiar kan? Kita buat temanya ibadahku ambiar. Ibadahku ambiar. Ada kata ambiarnya, ada kata ibadahnya. Nanti ngebahasnya tentang apa? Ngebahasnya tentang misalnya kita sekolah, kita kerja, sibuk mikirin dunia, jadinya ibadahnya berantakan. Ambiar kan berantakan kan. Terus lagi ngetren tentang kata julid, kita ngebuat ngejulit every time. Terus lagi happening dengan cinta, kita buat temanya cinta dalam diam. Tapi bahasannya nanti tetap ke Allah gitu. Yang penting mereka mau datang dulu, kayak gitu. Jadi penting banget nih tema, karena kalau orang itu kan saat lihat kajian, lihat poster nih, apa nih temanya? Kalau nggak menarik, ya malas juga kan. Tapi kalau misalnya temanya menarik, akan datang, kayak gitu. Itu dari konten
displaynya. Selanjutnya adalah delivery-nya teman-teman. Delivery adalah penyampaian materi ke jamaah. Ini adalah berhubungan dengan ustadznya atau pematerinya. Kalau misalnya temanya sudah bagus, terus penyampaiannya atau ustadznya tidak sesuai dengan target yang kita targetkan, misalnya ring 3, itu akan miss juga. Khawatirnya di kajian selanjutnya mereka nggak mau datang. Makanya di remisya kita sesuaikan nih ustadz-ustadznya, kira-kira cocok nggak buat anak-anak yang baru hijrah ini. Kayak gitu. Kalau dalam hal membuat kajian ada display dan delivery. Itu di LDSS, Ladies Day Sit and Sit. Nah ini program sebulan sekali ya, Ladies Day Sit and Sit. Selanjutnya adalah ada program mingguannya juga teman-teman. Kan kalau remaja musik kan bisa ada program mingguan ya, ada yang malam Sabtu, malam Jumat gitu ya. Nah ini ada program namanya Kui Ngaji. Nah lagi-lagi kita buat bahasanya tuh bersahabat gitu loh. Jadi bukan kajian rutin atau taklim rutin misalnya. Kita buat adalah Kui Ngaji. Kita slogannya begini, Kui Ngaji ya kali nggak kui. Nah artinya itu kan anak muda banget gitu ya. Anak muda zaman now lah, kata-kata anak zaman now gitu kan. Kui, nah, harusnya yuk dirubah jadi kui. Nah itu walaupun simpel ya, tapi sangat kerasa di mereka. Itu Kui Ngaji kita adakan di setiap malam Jumat. Pesertanya stabil di 300 sampai 400 muda-mudi. Saya pernah coba testing ya teman-teman ya. Saya pernah coba cek ombak di jamaah Kui Ngaji. Kita dari awal nembak jamaahnya, target jamaahnya adalah ring 3. Maka harusnya yang datang adalah anak-anak yang baru hijrah, anak-anak yang baru belajar agama dan belum tahu nih kapasitas keagamaannya. Kita coba tersebut. Ada satu minggu kita masukin materinya itu agak ke ring 2 dan ustadznya juga ring 2 atau ring 1, ring 2 ring 1. Kita coba tersebut. Setelah kajian kita coba observasi atau kita coba minta testimoni dan benar aja mereka nggak ngerti apa yang disampaikan ustadznya karena dari awal kita nembak targetnya ring 3 gitu. Jadi harus segmented banget teman-teman. Kayak kalau misalnya jualan produk juga kan harus juga segmented. Nah dakwah pun seperti itu teman-teman. Nah ini Kui Ngaji diadakan di setiap malam Jumat kita laksanakannya. Ini tema-temanya yang ringan. Kenapa kita bawa tema-tema yang ringan? Pertama teman-teman, waktunya sudah malam. Terus kita adakan di weekday. Mereka habis pulang kerja, mereka habis pulang kuliah, mereka habis pulang sekolah. Kalau kita kasih materi yang hampir gitu, kita kasih materi yang berat, tambah pusing kan? Nah, gimana caranya kita bikin mereka tuh nyaman dulu di masjid, gitu. Jadi kita tuh sekarang nih, tahun ini nih, kita lagi buat kolam teman-teman. Kita lagi buat kolam dulu jamaahnya. Nanti setelah ikan-ikannya datang nih, atau jamaah-jamaah yang datang, baru kita kasih kailnya. Kita mau apakan jamaah ini sudah bisa, karena kita sudah punya basis masa. Kita sudah bisa, kita sudah ada jamaahnya. Jadi gitu teman-teman. Pertama, kalau boleh saran ya, kalau yang masih belum ramai gitu, buat kolamnya dulu, biar mereka kumpul dulu, baru setelah mereka nyaman, itu gampang mau dikemanain, kayak gitu. Terus di Kui Ngaji kita ada 4 guru yang memang nyambung dengan kita. Yang pertama ada Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Habib Geis Segaf, Ustadz Ahmad Hamzani dan Ustadz Deru Sulaiman. Nah beliau-beliau ini alhamdulillah sudah sefrekuensi sama kita. Jadi kemana kita tuju mereka ikut karena sudah tahu arahnya kemana. Terus ini selanjutnya ada program LDSS Fest. Ini adalah program
pengembangan program dari kajian muslimah. Jadi kita mau buat kayak Sister Day gitu atau hari perempuan gitulah. Nah itu kita buat agak besar di kita buat kayak festival gitu. Teman-teman tahu Hijrah Fest kan? Hijrah Fest ya yang waktu di itu. Nah itu kita membuat semacam seperti itu tapi khusus perempuan. Selanjutnya ada gerakan pemuda subuh. Nah insya Allah ini di minggu depan, pekan depan kita ada event ini, gerakan pemuda subuh. Ini kita adakan 2 bulan sekali teman-teman. Ini tujuannya adalah ingin mengajak para pemuda untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kayak gitu. Walaupun hanya 2 bulan sekali, tapi kita coba untuk itu. Nah ini gerakan pemuda subuh. Lagi-lagi kita punya segmented lagi teman-teman. Gerakan pemuda subuh, kita mikir siapa sih jamaah kita nih? Siapa sih target kita? Akhirnya kita putuskan target dari gerakan pemuda subuh adalah anak-anak sekolah SMP, SMA. Nah, maka kita ikhtiar tuh, di mana sih anak SMP, anak SMA ini? Oh, anak SMP, anak SMA adanya di sekolah. Makanya kita datangin sekolahnya. Jadi kita datengin sekolah-sekolah yang di ring satunya yang ber-BJ. Kita bawa surat, Pak, ini kita ada program gerakan pemuda subuh. Tujuannya adalah ingin mengajak remaja-remaja Islam mengenalkan sholat subuh berjamaah di masjid, gitu. Nah ini kita datang, ini bisa jadi bagian tarbiyahnya sekolah loh Pak, gitu. Jadi kan sekolah tuh seneng gitu kan, ada program di luar sekolah tanpa mereka harus ngeluarin budget, tanpa harus mereka mikirin ngebinain gimana. Kita tawarin program gerakan pemuda subuh namanya. Akhirnya mereka ngirim anak-anaknya, ya saya kirim 1 kelas ya, saya kirim kelas 2, kelas 3 ke sana. Jadi sekolah nih ngirim, misalnya kita dapat 1 sekolah aja, mereka sekali ngirim 300 peserta, 200 anak-anaknya, itu sudah ramai teman-teman. Kayak gitu, gerakan pemuda subuh. Nah setelah mereka datang nih di masjid kita tangkap, jangan kita biarin. Kita ambil database-nya, registrasi kan? Kita ambil tuh, kita catat nomor teleponnya. Nanti bisa jadi bahan kita buat follow up ke depannya. Kenalan sama mereka, sampai di mana. Pokoknya kita rangkul lah. Karena mereka adalah calon-calon regenerasi masjid. Karena mereka tinggalnya di ring satunya masjid atau musola sekitar. Itu digerakan pemuda subuh. Ini sekitar 400 sampai 500 data kita yang mengikuti kajian ini atau kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada di program dakwah ada kajian LDSS. LDSS ini adalah Ladies Day Intensif. Nama kajiannya ya, kajian muslimahnya ada namanya adalah Ladies Day Intensif. Goes to masjid, goes to school, goes to kampus. Jadi kita coba ngembangin kajian ini, kajian muslimah ini ke masjid-masjid yang memang mau diramaikan gitu. Kemarin kita ada ke beberapa masjid yang minta kajian ini dibawa ke masjid mereka untuk jadi kayak apa ya, kayak momen untuk meramaikan masjid tersebut, untuk menggait pemuda-pemuda yang ada di sekitar masjid tersebut. Karena kan kita sudah ada basis masanya nih. Jadi kalau misalnya kita ngadakan kajian, insya Allah mereka ikut ke sana. Ini kita adakan di masjid, terus juga kita ke sekolah teman-teman. Kita adakan kajian di sekolah. Jadi nggak hanya mengundang aja. Jadi mungkin banyak anak-anak sekolah yang belum tahu remisya. Terus juga kita ke kampus, kerjasama dengan kampus untuk mengadakan satu kajian. Kayak gitu. Karena mungkin di sana kekurangan sumber daya manusia, kekurangan link ustadz atau ustazahnya. Jadi kita langsung door to door mengadakan kajian di sekolah dan kampus. Seperti itu untuk departemen dakwah. Nah ini adalah kajian khusus. Kajian khusus ini, nah yang saya bilang tadi di tahun ini Indonesia sedang membuat kolamnya. Nah jika nanti kolamnya sudah terbentuk, kan mereka kan sekarang kan yang ring 3 ini ngajinya materi-materi yang ringan-ringan kan, tentang hijrah, tentang
kehidupan, tentang karir, tentang taubat dan lain-lain. Nah, kita nggak mau nih teman-teman, mereka stuck di ring 3 aja. Kita maunya mereka itu ada kemajuan jadi ring 2. Setelah mereka sudah doyan ngaji, nah akan kita dorong, akan kita ajak ke kajian khusus. Baru tuh ngebahas tentang tauhid, baru tuh ngebahas tentang finansial, baru tuh ngebahas tentang fikih, kayak gitu. Itu kajian khusus. Dari ring 2 mereka sudah pinter nih, sudah tahu tentang ilmu agamanya misalnya. Kita dorong untuk jadi ring 1, jadi penggerak dakwahnya. Jadi regenerasinya itu gak putus teman-teman. Jadi ada satu kesinambungan yang terus berputar. Jadi ada regenerasi terus gitu. Kayak gitu teman-teman. Itu kajian khusus. Terus ini tabligh akbar, tetap kan kita banyak nih hari-hari besar Islam kayak Muharram. Itu Muharram kita ada nama kegiatannya Muharram Fest. Kita adakan dua hari kayak seperti Maulid Nabi, terus Isra Mi'raj. Terus kampung Ramadan kita juga buat spesial kampung Ramadan 1 bulan full kita adakan di Citra Metro Jaya. Selanjutnya ada departemen bisnis dan kewirausahaan. Tujuannya 2 teman-teman departemen ini. Yang pertama pastinya dakwah. Lagi-lagi seluruh departemen ini punya dakwah masing-masing. Karena dakwah itu gak hanya lewat kajian aja, tapi lewat ekonomi kita bisa dakwah gitu. Yang kedua adalah ingin menjadi organisasi yang mandiri secara finansial. Alhamdulillah support dari MRBJ, pengurus MRBJ luar biasa, disupport seluruh kegiatannya. Tapi kita selaku anak muda jangan mau hanya meminta teman-teman, tapi kita harus bisa menghasilkan sendiri, harus bisa mandiri kayak gitu. Yang ketiga adalah melahirkan pengusaha-pengusaha muslim, pengusaha-pengusaha muda dari rahim masjid atau mushola. Jadi jangan sampai ini para pengusaha-pengusaha yang besar lahirnya itu dari gereja-gereja, dari wihara-wihara, dari tempat-tempat ibadah non-Islam, tapi diharapkan para pengusaha-pengusaha muda yang sukses itu lahirnya dari rahim masjid. Yang pertama ada roadshow, namanya Remisha Goes to Campus. Ini kita acaranya adalah, konsep kegiatan adalah seminar teman-teman, seminar entrepreneurship. Kita langsung nih kerjasama dengan BEM-nya. Kita sudah adakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita sudah adakan di sana. Kita bekerjasama dengan BEM pendidikan kalau nggak salah. Terus di Swadharma. Selanjutnya di bulan Maret kita kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jaya. Nah itu kita langsung ke sana. Kita pede aja, remaja masjid ke kampus. Emang kenapa? Ya kan? Kita pede aja, dan mereka pun ternyata sangat antusias gitu. Remaja masjid mau ngajak kerjasama seminar gitu. Ya udah, kita ngadakan Remisha Goes to Campus bersama dengan itu. Kita hadirkan para pengusaha-pengusaha muda yang memang sukses, terus juga influencer-influencer yang untuk menarik massa. Jadi kemasannya ada seminar teman-teman. Kemasannya adalah seminar, tapi ujung-ujungnya adalah promosi Remisha, promosi MRBJ. Jadi ini teman-teman yang mau nongkrong habis kuliah, habis sekolah ke MRBJ aja. Di sana ada wifi, di sana ada selasar yang bisa dipakai, di sana ada kopi bayar seikhlasnya, di sana tempatnya adem. Jadi kita langsung nggak nunggu gitu loh, nggak nunggu kita buat kajian di mana jamaah yang datang, tapi kita langsung gedor pintunya. Kalau misalnya teman-teman Remisha bilang, kita langsung gedor pintunya kayak gitu. Itu namanya Remisha Goes to Campus. Terus ada pelatihan bisnis atau kelas bisnis Remisha. Nah
Nah, ini adalah baru sesi kelas yang memang khusus gitu loh, yang memang anak-anak yang memang serius buat belajar bisnis. Nah, ini di kelas inkubator ini, di sini ada pendampingannya nanti. Dari yang belum punya usaha jadi punya usaha, dari yang udah punya usaha, usahanya makin berkembang. Belajar apa aja sih? Belajar tentang digital marketing, belajar tentang mapping market, belajar tentang branding produk, belajar tentang bagaimana ngebuat suatu produk, belajar tentang marketingin produk. Nah, itu kita buat di kelas bisnis Remisha. Jadi tujuannya adalah untuk mengkader atau melahirkan para pengusaha muda dari masjid. Seperti itu konsepnya. Selanjutnya ada seminar akbar ya, tapi entrepreneurship, namanya CEO Talk. Ini diadakan di 1 tahun sekali, tapi kita buat yang cukup besar. Kemarin sekitar yang datang sekitar 1.000 peserta. Waktu tahun lalu kita adakan di akhir tahun 2018. Ini seminar entrepreneurship kayak gitu. Itu dari departemen kewirausahaan ya. Nah, tadi kan tentang bagaimana bagaimana caranya melahirkan pengusaha, terus dakwah di bidang lewat ekonomi. Nah, ini adalah baru masuk ke programnya unit bisnisnya Remisha gitu. Jadi ini adalah bisnis Remisha untuk menunjang biaya operasional dakwah. Karena benar teman-teman, dakwah itu ternyata memang butuh juga operasional gitu, butuh juga finansial. Nah, ini salah satunya. Yang pertama ada bazar, jika ada kegiatan Remisha atau masjid dan lain-lain di luar, kita ngadakan bazar. Terus ada catering Remisha. Jadi kalau kita ngadakan suatu kegiatan, konsumsinya kita nggak beli dari luar, tapi dari catering Remisha. Jadi uangnya itu muter-muter aja di Remisha gitu. Jadi nggak keluar, tapi muter-muter di situ aja. Kayak perusahaan aja kan. Ada bapak perusahaan punya anak perusahaan nyuplai bahan baku misalnya ke bapak perusahaan ngasih uang ke anak perusahaan. Jadi kayak holding company gitu. Jadi muter-muter di situ aja duitnya. Itu di catering Remisha ini juga bisa keluar. Jadi kalau misalnya ada orang-orang luar mau pesan konsumsi dan lain-lain, ini bisa ke catering Remisha. Selanjutnya ada Remisha merchandise. Ini juga peluang, kayak misalnya sekarang lagi tren tumbler ya, untuk less waste atau untuk mengurangi sampah, kita buat tumbler. Kemarin kita buat project tumbler ini mungkin sekitar 300-400 tumbler sudah terjual. Terus ada tote bag juga. Nah, itu dari departemen kewirausahaan itu dari kewirausahaan pemuda dan kewirausahaan bisnis. Selanjutnya adalah departemen kepemudaan dan olahraga. Nah, ini kemarin ketemu sama Ustadz Hanan lagi, kemarin di coaching lagi sama Ustadz Hanan Ataki. Jadi sekarang itu bukan zamannya sih, masing-masing Ustadz punya segmen ya, punya jalan dakwah sendiri. Ada yang Ustadz yang memang mengisi taklim, ada yang Ustadz strateginya adalah pergerakan. Dulu Ustadz Hanan Ataki lebih sering ke taklim, mengadakan tabligh akbar yang datang ribuan gitu kan. Nah, sekarang sudah tidak. Sekarang Ustadz Hanan lebih ke pergerakan, ngelatih para penggerak-penggerak dakwahnya untuk bisa lebih baik. Nah, itu Ustadz Hanan lagi. Nah, sekarang dakwah pergerakan. Nah, di departemen kepemudaan olahraga ini salah satu dakwah pergerakan kita. Yang pertama ada program namanya Ngojol, nongkrong bareng ojol. Nah, ini kita nyasarnya adalah komunitas atau ojek online. Kita tahu ojek online di Jabodetabek aja itu jumlahnya ribuan kan. Mereka punya teman, mereka punya anak. Nah, kita nyasar ke sana. Kegiatannya apa? Nongkrong aja. Kita sediakan makan, terus baru nanti ada sesi sharing sessionnya sama para komunitas ojol kayak gitu. Jadi targetnya adalah komunitas ojol. Selanjutnya ada program nongkrong yuk. Nah, ini
program nongkrong you ini bukan kajian, jadi bukan kajian gitu. Kita ngadakannya buat kajian, tapi sharing tentang contoh tentang otomotif, sharing tentang fashion, sharing tentang kecantikan, sharing tentang pendidikan, sharing tentang hobi atau bakat, bukan kajian. Ini buat narik anak-anak ring 3 kayak gitu. Selanjutnya adalah pelatihan organisasi remaja masjid. Nah, ini adalah tugasnya di Departemen Depora, kita sebutnya Kepemudaan dan Olahraga. Jadi nanti kita ada, memang sudah diplanningkan, mungkin bisa kerjasama dengan Forum DKM. Ini pelatihan remaja masjid dan pendampingan. Kita ada program khususnya. Kita buat intensif 2 hari. Selanjutnya nanti akan ada pendampingan ke depannya. Itu untuk remaja masjid, sasarannya untuk sekarang masih daerah Tangerang Selatan. Selanjutnya adalah olahraga bareng Remisha atau obor kita nyebutnya. Jadi kita ada olahraga yang kita rutinkan. Contoh kayak futsal, terus renang, dan bulu tangkis, itu yang sudah jalan. Jadi lagi-lagi dakwah tidak hanya lewat kajian, kita bisa dakwah lewat kepemudaan dan juga dakwah lewat olahraga. Gitu. Karena anak-anak muda ini suka bisa ikut dengan kita kalau misalnya dia suka gitu. Misalnya mereka sudah nyaman dengan futsal sama kita. Nah, setelah mereka nyaman, baru pelan-pelan kita ajak kajian, baru pelan-pelan kita ajak sholat di masjid, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah Remisha Musyawarah Cup. Ini kerjasama dengan kajian musyawarah. Juga teman-teman tahu, kajian musyawarah adalah kajiannya artis ya, artis yang hijrah. Nah, itu ada komunitasnya namanya musyawarah. Nah, itu kita kerjasama dengan mereka. Kegiatan ada Liga Masjid ya. Liga Masjid tadi ada beberapa cabang-cabang olahraga yang kita pertandingkan di situ. Nah, itu program Remisha Musyawarah Cup. Selanjutnya adalah Jalan Sehat MRBJ, atau kita nama programnya yang kita sebut adalah Fantastic Walk. Nah, ini adalah salah satu merekatkan Bapak dan Ibu, merekatkan antara pemuda dan pengurus masjid juga warga sekitar. Jadi ini targetnya adalah pertama internnya masjid itu, terus pengurus DKM-nya yang senior-senior, yang ketiga adalah warga sekitar. Jadi kita buat satu acara yang memang bisa menghadirkan itu semua, yaitu jalan sehat kayak gitu. Memang kan harus ada sinkronisasi antara remaja masjid, DKM dan warga sekitar. Selanjutnya adalah Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini sumber daya alam, sumber daya manusia. Soal ini agak salah. Ya, ini adalah jika di perusahaan adalah HRD-nya perusahaan. Ini kita sebut pengembangan sumber daya manusia. Programnya ada monitoring, terus ada FGD dan lain-lain. Kita percepat karena sudah malam. Nah, ini program-programnya ada akar kelas. Nih, penggerak dakwah sama penerima dakwah harus dibedakan materinya. Kalau penggerak dakwah sudah harus lebih mendetail karena mereka yang menyebarkan dakwah kayak gitu. Jadi harus ada kajian khusus nih pengurus biar hatinya tuh nggak kosong. Karena kalau kita ngebuat event, kita ngebuat kajian, biasanya kita nggak fokus ke kajiannya, tapi kita fokus ke jobdesk kita. Jadi sering terlalai kita dengan ilmu-ilmu yang diberikan saat kajian tersebut. Nah, makanya kita buat akar kelas ini rutin mingguan bersama Habib Ges, itu ngebahas tentang akidah, tentang fikih, hadis dan lain-lain. Selanjutnya ada akar stadium general namanya. Ini juga akar itu adalah Akademi Remisha. Akademi Remisha untuk pengurus Remisha. Ini Akademi Stadium General adalah waktunya 1 bulan sekali. Ini untuk mengisi kolbunya para penggerak dakwah, meluruskan niat lagi, nge-charger iman. Karena kan sering imannya turun, takutnya saat imannya turun ke bawah yang lain, akhirnya dia nggak aktif lagi di masjid. Nah, ini di sesi ini dirangkul lagi.
Jadi sesi sebagai motivasi lah, motivasi. Selanjutnya adalah Rehat Remisha Hangout. Ini juga buat pengurus. Ini jalan-jalannya pengurus untuk merekatkan silaturahim atau ukhuwah antara pengurus. Nah, selanjutnya adalah Departemen Konten Media dan Digital. Ini yang job desk-nya adalah yang ngurusin media sosial dari Remisha. Kita ada website, selanjutnya ada kreatif desain Remisha yang tim desainnya Remisha. Selanjutnya ada kreatif video. Nah, teman-teman, Remisha sekarang sedang serius untuk menggarap movie-movie atau film-film pendek. Bisa dilihat di Instagram atau YouTube-nya, itu banyak film-film pendek yang sudah kita hasilkan. Jadi kita dakwah lewat konten, dakwah lewat media sosial. Terus ada hunting bersama, terus ada komik ngobrol muslim kreatif. Nanti juga ini akan kita undang teman-teman gimana sih caranya di komik ini, di kegiatan komik ini gimana sih caranya ngemas konten kajian, gimana sih caranya dakwah di media sosial, kayak gitu. Selanjutnya ada giveaway untuk mempercantik atau untuk menarik massa. Itu di Connect Media. Dan baru kemarin kita ada rilis Pak Panji, ada program baru. Jadi di media kita sekarang punya unit usaha juga, namanya Comment Studio namanya. Itu bergerak di manajemen sosial media. Targetnya adalah perusahaan-perusahaan. Jadi jika misalnya ada perusahaan yang belum go public, misalnya go public di media sosial, mereka belum ada profiling di media sosial, belum ada websitenya, belum ada Instagramnya, belum ada Facebooknya, marketingnya masih offline gitu, bukan online. Nah, itu bisa gunakan jasa kita, namanya Comment Studio. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang deal sama kita, perusahaan kontraktor itu kontrak 1 tahun untuk ngelola media sosial mereka. Kemarin juga ada lagi yang permintaan untuk pakai jasa kita. Jadi ternyata di semua lini itu bisa bisa menghasilkan juga, yang mana seluruh keuntungannya lagi teman-teman nanti untuk operasional dakwahnya kita gitu. Dan juga mungkin kan kita kalau di remaja masjid kan dari kerja pulang ke rumah terus ke masjid pasti kan ada bensin dan lain-lain kan. Nah, itu kan bisa juga cover bensin kita atau makan kita. Jadi nggak terlalu sudah korban waktu, korban pikiran, korban harta juga ya kan. Jadi bisa ada uang transportasi buat para pengurusnya. Seperti itu program-program Remisha. Jika memang ada masih jauh dari kata sempurna, kita masih terus belajar dan juga terus memperbaiki diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu malam-malam. Ya, ternyata baru pukul 8 ya. Iya. Baik, mungkin ada beberapa teman yang sudah tidak sabar ini untuk menanyakan bagaimana dan kenapa bisa seperti itu. Oh iya, dikasih door prize katanya. Ya, mungkin langsung aja ya, karena kita bentuknya interaktif. Jadi teman-teman langsung aja mengajukan pertanyaan nanti kepada siapa, mungkin kepada Pak Panji atau mungkin kepada Mas Tegar terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Monggo, silakan saja. Ya. Assalamualaikum, Mas Tegar. Mas Tegar ya, Mas Tegar. Kami dari Masjid Al-Falah Zaman Munaidan Bagus. Saya sangat tertarik dengan programnya. Ada sebagian memang kami sudah jalankan, tapi inti dari semua itu adalah pertanyaan kami. Dan ini menjadi program besar selama ini adalah mapping mencari anak-anak muda. Kira-kira ada nggak kiat-kiat khusus ya? Karena terus terang kami di perumahan kami itu anak mudanya tuh lebih banyak berinteraksi dengan luar dibanding dengan yang di lingkungan kami, sehingga program yang kita sudah nanti susun yang
taruhlah mirip-mirip ya, atau nggak mungkin 100%, 30-40% aja udah bagus. Pasar segmennya ini yang jadi masalah, dan kami selalu menjadi kesulitan. Dan kami selalu ditantang sama pengurus TKM, gimana sampai sejauh mana nih kemudahan di masjid kami. Dan itu yang selalu kita hadapi adalah masalah vaping tadi. Apakah mungkin salah satu yang mungkin SDM juga, nah, mungkin saya perlu masukan dari pengurus negara. Terima kasih. Ada lagi mungkin sekaligus nanti menjawabnya. Teman-teman mungkin dari BMKG ya? ST apa? STKG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agar atas apa yang telah disampaikan barusan. Sangat menginspirasi bagi kami dari DKM Masjid Kampus STMKG. Yang ingin saya tanyakan itu mungkin bagaimana membuat sebuah acara itu bisa kayak Remisa sekarang, ataukah dulu itu ada sempat kegelisahan yang membuat kita membuat acara itu sempat naik turun jadi tidak berjalan. Dan mungkin satu hal lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan pemateri, kok sering banget di Remisa itu bisa mengundang ustadz yang kondang kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sayang ya kamu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Lamsah dari Forum Silaturahim Bintaro. Dari paparan saudara Tegas tadi, saya melihat bahwa sudah cukup sangat maju, melebihi dari masjid-masjid yang lain. Ada satu yang mungkin saya pikir bukannya, bahwa berdakwah itu sekarang tuh adalah perang pemikiran kita dengan non muslim. Nah, senjata kita itu adalah HP ini. HP ini penting untuk melawan dan mengcounter semua yang menjelek-jelekan Islam, semua dakwah kita. Kebetulan saya adalah bekas produser olahraga dan news di RCTI. Saya siap memberikan ilmu dan pengalaman saya secara cuma-cuma buat semua remaja di sini, buat masjid di sini, bagaimana menggunakan sosial media, menggunakan HP untuk mengcounter semua musuh-musuh Islam. Bagaimana kita supaya tidak membuat hoax, bagaimana kita taat dengan kode etik jurnalistik, bagaimana membuat berita itu yang bermanfaat kita walaupun kita sudah meninggal. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab sepengetahuan saya dan sepengalaman saya. Yang pertama tentang mapping anggota sekitar. Jadi Bapak siapa namanya Pak? Pak Adri. Itu kawasan di komplek Pak ya. Nah, berarti hampir sama dengan STM Bintaro. Kulturnya gitu. Nah, pertama MRBJ dan Remisa juga punya masalah yang sama. Jadi sebenarnya di remaja-remaja ring 1 masjid MRBJ itu juga masih agak sulit untuk bergabung dengan Remisa karena mungkin kulturnya yang memang masih bener banget di luar. Nah, ini bukan dari saya, tapi dari Ustadz yang memang sudah
bergabung di dunia dakwah. Jadi kalau menghadapi hal-hal tersebut, salah satu cara untuk mendatangkan mereka lewat kegiatan sosial. Jadi kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung dengan masyarakat. Misal mengadakan kegiatan misalnya ngasih Jumat, atau ada kegiatan pokoknya kegiatan sosial lah yang punya efeknya itu untuk masyarakat sekitar. Jadi ada program-program sosial, jadi masyarakat sekitar kan jadi apresiasi gitu kan ya. Jadi dari warga-warga sekitar tuh, wah masjid ini kelihatannya kok bagus banget ini kegiatan sosialnya. Jadi kita bisa berpanjangan tangan lewat bapak ibu mereka. Ayo dong anak kamu datang ke masjid, itu masjidnya aktif, padahal baru kegiatan sosialnya aja. Dan biasanya mereka itu mau kalau sosial itu ring 1, ring 2, ring 3 itu semua ikut kayak gitu. Kita coba tes waterkan di Remisha juga. Kita misal kemarin ada banjir misalnya, itu para pengurus nih yang bukan dari sekitar kompleks itu, kompleks BPJ, angkat tangan. Maksudnya kita nggak jalan gitu, kita biarkan mereka untuk jalan, dan alhamdulillah mereka mau jalan. Itu satu. Jadi buat kegiatan yang memang bisa berdampak sosial untuk masyarakat sekitar, kayak gitu. Yang kedua adalah media sosial. Lagi-lagi media sosial. Jadi anak-anak muda, Bapak Ibu, itu adanya memang di dunia maya, ada itu di Instagram. Jadi bagaimana kita menjangkau mereka? Kalau dulu tadi waktu jalan ke sini diceritain sama Pak Panji, ini Gar, ini dari sini sampai sana, gua kenal Gar, siapa-siapanya, anak-anaknya gua kenal, gua ketok-ketokin satu-satu karena, nah itu kan dakwah langsung kan, bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya anak muda agak sulit digituin soalnya, karena apaan sih nih tiba-tiba ngajak ngaji, gua lagi main Instagram diajak ngaji gitu kan. Nah itu agak sulit. Nah makanya kita kencengin banget di media sosialnya. Jadi dia lagi scroll atau tiba-tiba muncul di kolom explore di Instagram itu, misalnya kegiatan sosial, muncul tuh kegiatan sosial apa nih, dibuka ternyata masjid mereka, wah seru nih. Terus lagi scroll ada info tentang kajian yang menarik yang saya tadi ceritakan, gimana cara bikin kajiannya menarik, kajiannya nggak ngebosenin, kajiannya tuh ringan gitu. Nah jadi mereka tuh apresiasi kayak gitu. Terus jalan terakhir adalah yang ketiga, jika memang belum bisa mengharapkan warga sekitar atau remaja sekitar, coba aja nggak apa-apa dicari remaja masjid di ring 2-nya masjid untuk ngebangun masjid dulu buat tahapan awal. Jadi nggak apa-apa nih dibangun dulu, masjidnya sudah aktif dari ring 2. Nah nanti secara nggak langsung karena masjidnya viral gitu, ngadakan kajian terus, ngadakan kegiatan yang bagus-bagus, ramai, nanti lama-lama mereka tahu, oh masjidnya buat kegiatan. Jadi saat nanti datang nih hidayah gitu kan, lagi-lagi hidayah, kita hanya bisa ngajak aja, ikhtiar, tapi lagi-lagi hidayah. Jadi saat nanti datang hidayah dari Allah ke mereka, mereka tahu harus kemana. Gua harus ke masjid gua, karena masjid gua menyediakan kajian tersebut, menyediakan tempat yang gua cari. Kayak gitu sih kalau misalnya untuk masalah remaja masjidnya kurang bisa diandalkan. Dan ini juga biasa ada dua jenis ya. Kita bisa bilang masjid komplek sama masjid kampung, sama konsepnya. Kalau misalnya tidak bisa diharapkan dari ring 1-nya masjid, sama konsepnya. Kenapa saya bilang sama? Contohnya adalah Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian di Jogja itu sangat aktif banget kan, sudah menasional lah gitu kan, sudah viral banget. Awalnya juga sama, punya masalah yang sama. Itu bukan masjid komplek teman-teman sekalian, itu masjid kampung. Masjidnya juga nggak terlalu besar, tapi luar biasa aktifnya.
Mereka buat apa sih di Masjid Joko Kerian? Pengurusnya nih ngebuat kegiatan sosial. Contohnya apa? Nyekolahin anak-anak yang ada di sekitar masjid, pada disekolahin sampai tingkat kuliah. Akhirnya karena disekolahin nih terbantu kan? Akhirnya dengan sendirinya para ibu bapaknya juga merasa berterima kasih kepada masjid. Akhirnya nyuruh anaknya untuk ngeramein masjid. Anaknya juga ngeramein masjid karena masjid ini bukan jadi tempat ibadah aja gitu. Jadi tempat berkumpul, tempat musyawarah, tempat memecahkan masalah umat. Kita jadikan masjid seperti itu, nggak hanya jadi tempat hanya ibadah semata. Itu jika posisi di kampung atau di komplek, konsepnya sama sebenarnya, kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya meramaikan dan konsisten buat kajian. Nah, kalau misalnya buat konten-konten kajian tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Pertama, tentukan dulu siapa segmennya, siapa pasar yang akan dituju. Display dan deliverynya harus nyambung, jangan berubah-ubah. Terus kalau konsisten harus banget. Pertama, kita sering-sering nih diskusi sama yang sefrekuensi dengan seperti itu, kita ada giroh atau semangatnya lagi gitu. Karena kalau memang jalan sendiri agak di tengah jalan tuh biasanya agak sulit gitu kan, suka patah semangat. Nah, kita sering berkumpul seperti ini, ngeling, karena penting banget ngeling. Terus yang kedua, gimana caranya bisa mendatangkan artis-artis. Nah, itu pertama awalnya alhamdulillah di beberapa tahun yang lalu banyak artis-artis yang hijrah di kompleks sekitar masjid kita, kayak Tengku Wisnu, Irwansyah, sekarang ada Natareza dan lain-lain. Kita coba rangkul mereka. Nah, dari situlah baru tuh kita jalin terus hubungannya. Terus bisa nggak sih kalau masjid-masjid lain mengundang mereka? Bisa aja. Yang penting itu dia ngeling. Misalnya nih, sekarang kan kenal saya misalnya, contohnya kenal saya, misalnya Pak Jo, Mas Tegar mau dong mengundang si artis ini, nanti kan bisa saya sambungkan kan, mau mengundang ke artis ini. Nah, itu dia, makanya kita penggerak dakwah ini memang harus banyak main, banyak gaul, harus aktif, kayak gitu. Terus pertanyaan dari Bapak, bukan pertanyaan Pak ya, saya alhamdulillah support dari Bapak, alhamdulillah Bapak mau support dan insya Allah kita sangat siap untuk menggarapnya Pak, karena benar banget konten-konten yang memang sekarang tersebar sangat luar biasa dan kita memang harus mengcounternya. Dan itu salah satu juga program di kami Pak, yaitu dakwah lewat film, lewat konten kayak gitu. Sedikit Pak, saya tambahkan berkaitan dengan yang tadi Bapak tanya, bagaimana sih bisa milih atau menargetkan anak-anak remaja masjid tadi, itu kan sudah sampaikan juga. Jadi intinya gini Pak, sebagaimana kalau kita belum punya anak, cara yang paling mudah adalah kita pinjem anak Pak. Kita pengen main-main sama anak, tapi kita nggak ada anak, ya kan? Kita pinjem anak adik kita, anak saudara kita bawa jalan-jalan. Kalau zaman dulu bilang katanya mancing dulu Pak. Nah, kalau zaman dulu Pak, zaman keluarga ya Pak. Nah, terus kemudian kalau kita dulu memang buka peluangnya itu dari ring 2, ring 3 sekitar MLBD. Jadi kalau yang anak-anak dalam sekitar ring 1-nya kompleknya agak susah. Nah, benar katakan Tegar tadi, mereka itu lebih kepada program-program yang tepatnya banyak fun-nya dulu, sosial ya, fun-nya dulu. Jadi misalkan gini, kayak kemarin bikin asuhan kan, itu mereka yang jalan. Tapi giliran suruh ngaji mundur satu-satu, gitu kan. Nah ini problem yang hampir sama. Nah sekarang kita buat programnya, jalan ke panti asuhan, ngajinya di sana, tapi mereka jadi leading sektor. Nah mereka dikasih dikasih semacam kepercayaan seperti saya bilang tadi di awal. Kita kasih trust. Intinya adalah itu. Kita kasih motivasi, kita kasih yakinkan ke mereka bahwa mereka ini bisa. Satu. Nah kemudian kita tarik teman-teman di ring 2-nya sebagai followernya mereka. Nah nanti ada satu waktu itu akan dibalik Pak. Misalkan anak-anak ring 2-nya
kajian keilmuan, nggak apa-apa mereka yang pegang. Nah nanti pelan-pelan dia akan nanti dia tertarik. Tapi intinya harus ada harus ada effort, gitu. Harus ada effort dari pengurus untuk mau nih datangin ring 2-nya, mungkin ring 3-nya lagi, ring 2 ada lah, lebar lagi ke ring 3. Nah kemudian kalau untuk Remisha sendiri, ini ada satu treatment Pak. Mereka dulu saya ingat ini awalnya sebelum seperti sekarang, kita coba kumpulin remaja-remaja musik yang ada di Bintang itu siapa aja. Kita mapping Pak, kita undang, kita ngobrol semua segala macam, kebentuklah satu komunitasnya. Kemudian kita buat program, entah kajian, entah apa. Kita cuma minta mereka datang. Misalkan begini, di sini ada 28 katanya, untuk register apa ya? Ada 28, di situ ada sekitar 28 komunitas. Kalau misalkan dari teman-teman di Sonar, katakan dari Anasal, mereka mau bikin kajian 28 komunitas ini, ngirim 5 orang aja Pak, ya kan? Itu sudah lumayan bisa menutup jumlah jamaahnya, cukup lumayan lah. Artinya bisa menjadi magnet gitu loh. Nah nanti mungkin 3 minggu lagi ada di situ Bapak. Nah yang 28 ini datang semua nih ke tempat Bapak dalam catatan bahwa 5 orang lagi. Nah itu sebetulnya bisa jadi asbab, bisa jadi magnet untuk bisa narik yang di sekitar. Nah terus terang salah satu treatmentnya Remisha dulu yang awal dulu sekali itu sebelum ada Tegar, sebelum ada yang lain itu jadi ditarik nih. Nah kalau khusus mengenai ke artisan musyawarah dan lain-lain, ya terus terang aja itu hanya bukan menjadi prioritas Pak. Awalnya itu sebetulnya kita sama-sama saling backup aja. Mereka juga butuh hijrahnya kita, mereka mau hijrah datang ke kita, dan kita juga sama-sama nangkap kesempatan yang ada. Tapi itu juga tidak bisa 100% karena agama itu pada dasarnya harus menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Kalau cuma sekedar meramaikan saja Pak, itu gampang Pak, sangat gampang. Siapin budget, bilang sarapan pagi dan sholat subuh berjamaah bersama Mairama, Inul Ratista, selain dan lain-lain, insya Allah 5.000 orang datang. Tapi setelah itu hilang, Nah artinya di sini yang kita minta adalah konsistensi, gitu kan. Nah dari Bapak ada KM di sini juga yang diharapkan itu bukan jumlah, tapi kualitas. Nah memang itulah yang butuh perjuangan tadi, pelan-pelan. Nah tapi di sini tadi saya juga ngobrol sama anak muda itu energinya lebih besar Pak. Kalau kita mungkin sampai jam 11 besok pagi bisa kerokan, tapi anak muda bisa jam 2 pagi besok pagi-pagi udah bangun lagi gitu kan. Nah makanya itu yang memang betul-betul harus kita habiskan waktunya berpikir bagaimana bisa menjangkau anak-anak yang ada di, kalau yang satu nggak bisa lari ke ring 2, ring 2 nggak bisa lari ke ring 3, nggak bisa juga kita cari ke orang luar, kita inepin di masjid. Betul, karena konsep yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW ini yang namanya muhajirin dan ansor. Nah, kita ini sebagai muhajirin yang ada di masjid dan ansor-ansor ini yang ada. Nah ini kita harus ada dua sinergi itu tadi. Mau dari ring terdekat atau ring terjauh, itu harus ada Pak. Dan ini yang perlu effort teman. Yang mudah-mudahan konsepnya seperti misalkan ya Remisha tadi atau beberapa teman-teman lain yang dia sengaja mengumpulin teman-teman yang dia kenal, yuk ke masjid, dia modalin martabak tiap malam apa segala macam, asal duduk di masjid itu sendiri banget. Itu kira-kira. Terus sedikit tambahan, jika kita berdakwah kepada anak-anak yang memang istilahnya masih hedon lah, anak muda jawabnya hedon ya. Nah itu dakwah identitas, mulai dari bahasa dan juga mulai dari pakaian. Ustadz Hanan Ataki, kenapa dia pakai kupluk, kenapa dia pakai kemeja, itu mereka menyesuaikan dengan target dakwah yang Ustadz Hanan Ataki pilih. Mereka menargetkan anak-anak muda yang baru hijrah, makanya mereka masuk ke komunitas sepeda, mereka masuk ke komunitas skateboard, mereka masuk ke komunitas motor. Karena kalau dulu Ustadz Hanan Ataki pakai gamis, jenggotnya panjang, pakai peci gitu,
Nah setelah itu dia rubah total, karena kalau Ustaz anak lagi mau masuk hari ketiga nggak bisa dengan agak sulit, bukan nggak bisa ya, agak sulit masuk dengan pakai gamis, pakai sorban, pakai jenggot yang panjang, itu agak sulit kata beliau. Saya juga coba kayak gitu dulu, kita pakai gamis panjang, pakai peci kalau ke masjid. Nah karena coba saya mapping target dakwahnya ke sana, saya coba ubah penampilan, terus juga perkataan. Kalau misalnya ring 1 ring 2 assalamualaikum akhi, ukhti itu masuk, tapi kalau misalnya ring 3 mereka nggak ngerti. Kita sesuaikan bahasanya bro, sis, dan lain-lain. Yaitu kalau misalnya dakwah identitas. Baik, saya pikir waktunya yang membatasi kita ya. Ini kalau kita ngobrol mungkin sampai subuh juga. Masih satu lagi. Ya, satu pertanyaan nih, terima kasih. Pak, untuk saya cuma nanya gini aja. Forum dakwah pemuda ini cuma diadakan di Masjid Al-Muhajirin ini aja Pak, di masjid yang lain lagi di Jakarta gitu. Forum PKM juga. Ya, ini diselenggarakan oleh Forum Dewan Kemakmuran Masjid Pendengaran ya, bagian dari FDKM Tangsel. Insya Allah nanti tanggal 29 nanti ada acara mabit ya. Acara mabit nanti infonya nanti akan kita sebagai lebih lanjut. Intinya nanti itu lari ke babak selanjutnya. Nanti di akhir sesi ini kita akan coba diskusikan untuk bagaimana follow-up-nya. Baik, saya dititipin door prize ini, bingung ini baginya seperti apa. Pertanyaannya, ya, apa singkatan dari Remisha? Yang bisa jawab dapat 2 buku bagus. Apa ini? Be Strong and Noble, karangan Arsasha. Siapa yang jawab? Ya, singkatannya apa? Kepanjangannya? Benar Pak? Kurang tepat, Anda belum beruntung. Ya, salah. Monggo yang pakai baju batik ini. Tadi baru sebut. Remaja dan Pemuda Masjid Islam Bintaro Jaya. Bagaimana? Benar ya? Oke, Anda yang beruntung. Monggo, silakan ambil Pak. Ada mungkin dari Pak Panji mau kasih pertanyaan nih? Enggak, saya kasih pertanyaan lagi. Siapa ketua masjid Al-Muhajirin yang kita tempati sekarang ini? Yang jamaah masjid Muhajirin kayaknya nggak boleh jawab dulu. Siapa ayo? Hah? Gak ada yang tahu? Ya udah kalau kita turunkan kepada jamaahnya aja kan. kita ketua masjid. Siapa? Itu orang yang ada di antara kita loh. Tadi Pak Panji nyebut-nyebut malah. Monggo Pak, Bapak kayaknya beruntung. Ya. Tadi kan ada klasifikasi tentang segmen dakwah. Ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Ring 1 itu apa, ring 2 apa, ring 3 itu apa? Itu duluan. Langsung aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ring 1 itu bisa dikatakan penggerak dakwah. Jadi yang membuat kegiatan. Lalu yang kedua itu penikmat dakwah. Jadi ketika ada kegiatan dakwah, kajian itu mereka itu aktif mencari kegiatan dakwah. Terus yang ring 3 itu teman-teman kita yang masih awam dan itu menjadi sasaran dakwah kita. Mahasiswa sepertinya terus. Baik, masih ada 2 lagi. Saya teringat tadi yang sangat menarik untuk dikatakan berhasilnya dakwah kaum pemuda atau remaja. Ada yang perlu diperhatikan. Pertama, tadi ada 2 kalau nggak salah ya. Dua yang sangat benar-benar mengena ke pemuda. Ada yang mau ingat? Ada yang ingat kira-kira apa itu? Dalam membuat kajian ya. Silakan yang pakai peci, Mas. Yang buat
bagus juga ini kita catat terus. Ya ini membuktikan kita memang menyimak ya. Sampai yang tahu yang lagi tutup mata lagi ngantuk-ngantuk di belakang. Baik, terakhir. Ini Ahmad ini diam aja, ini nggak mau terus apa gimana? Baik, terakhir. Mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan lagi? Khusus yang perempuan. Nama program yang menyangkut perempuan tadi apa? LDSS. Apa? Ini telepon sama yang ikhwan yang nanti. Lupa? Apa itu singkatannya? Dan kepanjangannya apa? Oh gitu. Ya, baik. Silakan. Mohon maaf. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada malam ini sangat menarik sekali. Ya, tentu memang tidak sampai di sini saja. Jadi kedepannya kita sudah merancang sebenarnya nanti akan diusulkan. Ya, kita akan membentuk semacam kayak apa forum diskusi ya, forum discussion yang memang buat teman-teman yang mau bergabung nanti bisa menghubungi FDKM Mas Fari Fatir di situ, nomor teleponnya sudah ada di situ ya. Kita coba akan rutinkan, kita mencoba untuk membuat formulasi kira-kira dakwah kepada pemuda masjid atau dakwah pemuda yang berbasis masjid itu kira-kira seperti apa. Tadi sudah disebutkan kultur masing-masing masjid berbeda-beda. Nah, makanya nanti formulasi seperti apa yang akan kita implementasikan ke beberapa masjid. FDKM ini membawai berapa Mas Fatir sekarang yang aktif? Kalau masjidnya sih ada 700 masjid gitu ya. Ya taruhlah 10%-nya aja, 70 masjid itu subhanallah ya. Kita akan coba aplikasikan karena memang ya kata Pak Arif tadi sebagai pembina FDKM ya bonus demografi ya, pemuda-pemuda angkatan muda, angkatan kerja ini sangat banyak sekali. Tapi jangan seperti kata Rasulullah ibarat buih di lautan. Apalagi mereka tidak kenal agamanya sama sekali, mau ikut kajian bingung kemana, ikut kajian gak sesuai dengan minat mereka yang milenial seperti itu. Jadi kita sebagai penggerak dakwah jangan mau kalah set dengan para pedagang ya. Para pedagang itu jeli sekali melihat ceruk pasar anak muda gitu jualan produk. Produk kita adalah dakwah. Tinggal bagaimana mengemasnya. Terbukti teman-teman dari MRPJ dengan remisanya dikatakan sudah cukup berhasil. Dan ini coba kita tularkan kepada masjid-masjid yang lain. Baik, seperti saya kira sudah jam hampir setengah 11 ya subhanallah. Pak Bimo, terakhir. Ya. Mau nanya atau mau apa? Mungkin mengajak apa? Jadi mungkin nggak yang kajian musyawarah kita pengen apa ya istilah menjebak orang-orang ke masjid ya. Nah saya misal dari Anahal mungkin tidak Mas Tegar terus Pak Panji melobi kajian musyawarah misal ke masjid-masjid yang sekarang hadir sinergi gitu nih. Jadi buat jebakan anak-anak muda dulu gitu. Kita menjebak mereka ke masjid kan atau kita punya database kan. Ya itu fungsinya kita berkumpul di sini. Tadi seperti Mas Tegar bilang yang penting link dulu, ya kan? Bagaimana yang nanti teknis yang bisa kita bicarakan. Itu ya mungkin Mas Jumadi ya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini pertemuan malam hari kita. Nanti kalau ada pertemuan lanjutan kita akan coba informasikan lebih lanjut. Demikian dari saya. Mungkin Mas Fatir sebagai MC bisa menutup Mas. Kita beri aplaus dulu buat pembicaraan dua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur jazakallah khair kepada para narasumber dari Masjid Raya Bintaro Jaya. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua, inspirasi dan edukasi, sehingga apa-apa yang disampaikan kita bisa implementasikan di masjid-masjid kita dan setidaknya menjadi bekal kita untuk mengedukasi pemuda-pemuda di
tutup. Ada informasi nanti kajian akan saya share saya sudah catat tadi di list absensi. Masjid Raya Tarujaya mengundang kawan-kawan semua ada kajian ya. Nanti kita share aja. Sebelumnya kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan kita baca hamdalah bersama. Sebelumnya nanti kita foto bersama ya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto